Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Ini pertanyaan bagus ini ya. Kalau pertanyaan bagus ya tak omono bagus teman-teman ya. Artinya pertanyaan ini akan bisa menambah ya pemahaman bagi teman-teman Kampus Ilmu Hikmah. Apa ya, amalan juga ada yang cocok atau ada yang nggak cocok buat kita. Ya. Amalan yang tidak cocok ya teman-teman Kampus Ilmu Hikmah itu adalah amalan yang ketika kita tidak bisa menggunakan. Ini seperti gunting ini, kita tidak tahu fungsinya, kita tidak tahu caranya, kita tidak tahu prosedurnya, kita tidak tahu kalau ini sudah tidak bisa digunakan, bagaimana ibaratnya itu menggunakan gitu loh ya, mengasahnya itu loh, sehingga ketika Anda gunakan tidak sesuai dengan harapan Anda ya. Apakah itu karena guntingnya yang jelek atau karena Anda tidak bisa menggunakan? Jadi sebenarnya seperti itu. Amalan ini ibarat itu sebagai alat. Bisa tidaknya diri Anda ini tergantung dari pemahaman, pengetahuan Anda tentang amalan itu ya. Dan Anda terus belajar ya, terus belajar memperbaiki diri untuk bisa menggunakan alat ini gitu loh. Paham ya? Atau masih belum paham? Jadi amalan juga ada yang cocok atau amalan nggak ada yang cocok buat kita. Lah, kegagalan yang Anda lakukan ketika mengamalkan sebuah amalan ya, pengasihan atau amalan ilmu hikmah, itu kan dalam rangka untuk Anda ini supaya cocok gitu. Supaya Anda bisa mengendalikan amalan yang Anda kerjakan. Nah, semakin Anda bisa menguasai ya, maka Anda ada amalan yang tidak cocok gitu. Ya. Ibaratnya seperti itu ya. Contoh misalkan ada berbagai macam sepeda motor, ada matic, ada listrik, ada motor perempuan, ada motor semi kopling, ada motor laki-laki ya. Kalau Anda tidak bisa mengendarai motor laki-laki, apakah motor laki-laki itu tidak cocok dengan diri Anda? Nah, coba dijawab. Apakah motor laki-laki itu tidak cocok di dalam diri Anda sehingga Anda tidak bisa pakai motor tersebut? Atau karena Anda tidak menguasai gitu? Ya, tentunya sebagai manusia normal ya, itu bukan karena kita tidak cocok, tapi kita tidak bisa mengendarai gitu. Nah, supaya kita bisa mengendarai motor laki-laki, ya apa caranya? Yuk kita belajar. Kita mempelajari bagaimana supaya motor itu bisa kita kendarai. Jadi rumusnya di situ ya. Jadi rumusnya di situ, kuncinya di situ. Ya. Paham ya? Teman-teman Kampus Ilmu Hikmah. Apakah amalan pengasihan ya bisa dicampur dengan istighfar, sholawat, dan tahlil? Lah ini. Dicampur maksudmu ya apa? Ya. Anda mau campur-campur ya. Ya istighfar dewi, tahlil dewi, sholawat dewi. Jadi seperti itu. Setiap laku itu selalu ada tujuannya. Ya. Misalkan Anda mengamalkan ya, karena dosa Anda banyak, Anda membaca istighfar. Habis sholat 5 waktu Anda membaca istighfar, orang apa? Tidak ada salahnya. Itu akan membersihkan energi negatif Anda. Ya. Terus Anda mengamalkan lagi, habis istighfar baca sholawat, orang apa? Itu akan mendinginkan emosional Anda. Tidak apa-apa. Habis sholawat, habis tahlil, tidak apa-apa. Ya. Setelah itu Anda membaca amalan pengasihan, tidak apa-apa. Nah, mereka ini kan beberapa amalan tadi itu kan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ya, tapi kan tidak ada persinggungan. Ibarat tidak ada persinggungan. Ya. Antara amalan yang satu, kedua, ketiga tidak ada persinggungan. Beda lagi ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan, terus Anda mengamalkan amalan penjagaan, itu beda lagi. Ya. Ya.
Bisa jadi amalan pengasihan Anda ini akan menghambat penjagaan Anda ini akan menghambat amalan pengasihan. Nah, ini butuh pengetahuan yang lebih luas lagi. Nah, tapi biasanya orang yang tanya semacam ini tidak pernah laku, tidak pernah mengamalkan, ya, hanya ingin pemahaman saja. Biasanya ini terjebak oleh logika. Terus apalagi Rasim Choi, ya. Saya mengikuti channel ini banyak sekali manfaatnya. Sekarang hati dan pikiran saya menjadi tenang, merasa damai. Minta doanya Pak agar yang saya amalkan sekarang menjadi berhasil. Lah, ketika seseorang mengamalkan sebuah amalan pengasihan, itu memang butuh ketenangan. Ya. Butuh tenang. Tenangkan hati, tenangkan batin. Ya. Tenangkan hati, tenangkan batin. Nanti proses masuknya, ya, atau pola energi dari amalan pengasihan yang Anda amalkan, Anda akan paham, Anda akan tahu bagaimana melontarkannya, bagaimana hasilnya, bagaimana, pasti tahu. Nah, itu butuh istiqomah, ya, butuh konsisten. Ya, intinya jangan terprovokasi, terobsesi dengan hasilnya. Tapi intinya adalah bagaimana supaya Anda itu meningkat secara kualitas, ya, setiap hari. Kalau Anda sudah tentukan kuantitasnya, jumlahnya, katakanlah 1000 kali, ya, katakanlah sudah jalan 1 bulan, terus tidak ada reaksi kepada target, berarti yang salah di mana? Kualitasnya. Ya, kualitasnya ditingkatkan. Nah, untuk kualitasnya ini macam-macam, ya. Misalkan, ya, tempat yang Anda lakukan untuk wirid harus bersih. Ya. Waktu yang Anda harus lakukan, ya, dicari waktu yang lebih tepat lagi, yang lebih hening, yang tidak ada gangguan. Ya, kadang kan kita mengamalkan amalan itu, ya. Misalkan habis maghrib, tiba-tiba ono genduren, ya. Tiba-tiba ada kondangan, akhirnya gagal, akhirnya tidak teratur. Jadi banyak sekali faktor-faktor semacam itu. Itu kaitannya dengan kualitas. Ya, ketika Anda 1 bulan secara kuantiti, secara jumlah sudah terpenuhi, Anda tetapkan 1000 misalkan, atau 2000 misalkan, 1 bulan full tanpa putus Anda bisa baca amalan pengasihan 2000 atau 1000, berarti secara kuantiti sudah terpenuhi. Tapi kenapa kok tidak ada hasilnya? Ya, ojo bendino mikir wah ini hasilnya kapan, jangan, biarkan saja. Patok 1 bulan. 1 bulan tidak ada hasilnya, berarti kualitasnya perlu diperbaiki. Terus, ya. Nah, tetap bulan kedua, secara kuantiti, secara jumlah, tetapkan saja, tetap. Tapi kualitasnya setiap hari kita perbaiki, pasti berhasil. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.